Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya masih ingin berbagi bagaimana cara membuat table runner atau taplak meja seperti ini. Cara membuat taplak meja ini sangat mudah, paling mudah kali ya. Untuk teknik merajutnya sangatlah mudah. Yang kita butuhkan hanya konsentrasi yang lebih agar kita tidak salah dalam membentuk pola-pola seperti ini. Apabila kita melakukan kesalahan dalam membuat pola seperti ini, kita harus balik lagi ke titik yang salah untuk memperbaikinya, baru bisa untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Nanti di akhir kita akan pasangkan rumbai pada setiap ujungnya seperti ini. Sama seperti table runner sebelumnya. Bagaimana? Kalian sudah siap untuk mengikuti video ini? Yuk kita mulai saja. Yang saya gunakan dalam pembuatan taplak meja ini adalah benang polycherry seperti ini. Dan di sini ada ukuran hook atau ukuran akpennya. Lalu di sini ada jenis benangnya, yaitu polyester. Lalu di sini ada hook atau hakpen. Ada ukurannya 3 dan 4. Saya menggunakan yang nomor 3. Selanjutnya ada korek api, seperti biasa ini saya gunakan untuk memotong benang. Baiklah, sekarang kita mulai saja. Bagaimana cara membuat taplak meja yang sangat simpel ini? Pertama-tama kita buat slip knot terlebih dahulu. Lalu saya akan membuat rantai sebanyak 107 rantai. Sekarang kita telah menyelesaikan 107 rantai seperti ini. Selanjutnya kita akan menuju ke baris pertama. Di sini kita akan mundur 7 lubang atau 7 rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di lubang ke-8. Di sini kita akan membuat 1 double crochet. Perhatikan ya, di sini saya akan merajut secara perlahan. Seperti ini ya. Kita anggap ini jadi seperti segitiga, seperti itu. Seperti ini bentuknya. Selanjutnya kita akan membuat 5 rantai. Kita langkah sebanyak 8 lubang rantai di bagian bawah ini. Perhatikan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pada lubang ke-9 kita akan membuat 1 double crochet. Selanjutnya kita akan membuat 5 rantai. Lalu kita buat lagi 1 double crochet dan kita buat pada lubang yang sama dengan double crochet pertama tadi. Seperti ini. Seperti ini ya jadinya. Sekarang kita ulangi lagi.
Kita buat 5 rantai. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian pada rantai bagian bawah kita akan langkah sebanyak 8 lubang rantai. Pada lubang ke-9 kita akan buat 1 double crochet. Kita ulangi lagi polanya. Selanjutnya kita buat 5 rantai. Kemudian kita buat 1 double crochet lagi yang kita letakkan pada lubang yang sama. Seperti ini ya cara pembuatan pola pada baris pertama. Kita akan mengerjakannya hingga ke ujung rantai. Seperti ini bentuk pola dari baris pertama. Tapi ini belum selesai karena kita masih harus menyelesaikannya sedikit lagi. Untuk pola di akhir ini caranya sama dengan di awal tadi. Kita buat 5 rantai. Lalu pada bagian bawah rantai kita akan langkah 8 lubang rantai. Pada lubang ke-9 kita buat 1 double crochet, 5 rantai. Lalu 1 double crochet lagi pada lubang yang sama. Seperti itu ya pola dari baris pertama. Sekarang kita sudah menyelesaikan baris pertama. Selanjutnya kita akan menuju ke baris kedua. Perhatikan ya, di awal baris kedua kita buat 7 rantai. Kemudian kita putar seperti ini. Lalu kita buat 1 double crochet pada lubang rantai di awal. Seperti ini ya. Jadi seperti 2 segitiga dengan di awal tadi. Bentuknya jadi seperti ini. Di sini kita mulai membuat pola. Kalian pahami dulu bentuk yang akan kita buat. Selanjutnya kita buat 2 rantai. Lalu pada 5 rantai di bagian tengahnya di sini kita akan buat 1 single crochet. Nah, jadi seperti ini ya bentuknya. Jadi separuh dari pola. Karena ini ada di bagian pinggir, ya. Selanjutnya kita akan mengerjakan pola ke bagian tengah. Di sini kita buat lagi 2 rantai. Lalu di atas pola segitiga ini di bagian 5 rantai pada bagian tengahnya kita buat 1 double crochet. Seperti ini. Kita akan membuat 4 segitiga. Perhatikan ya, baru ada 2. Selanjutnya kita akan buat 2 lagi. Kita buat 5 rantai. Lalu kita buat 1 double crochet pada lubang yang sama dengan double crochet tadi. Seperti ini ya, sudah ada 3 segitiga yang kita buat. Selanjutnya kita buat 2 rantai. Lalu pada lubang 5 rantai, di sini di tengahnya kita buat 1 single crochet. Nah, sekarang polanya sudah terbentuk seperti ini. Jadi ada 4 segitiga. Pada selanjutnya caranya sama. Kalian sudah paham kan bentuk polanya? Kita ulangi lagi. Kita buat 2 rantai. Lalu pada bagian tengah 5 rantai pada segitiga kita buat 1 double crochet. Lalu kita buat 5 rantai. Di sini kita akan membuat segitiga. Kemudian kita buat 1 double crochet lagi. Kita letakkan pada lubang yang sama. Seperti ini.
Setelah bentuk seperti ini, selanjutnya kita akan membuat 2 rantai. Lalu kita akan letakkan di sini di tengah 5 rantai. Kita buat 1 single crochet untuk membentuk 1 segitiga. Jadi lengkap sudah ya, segitiganya ada 4, seperti itu polanya. Di sini kita harus benar-benar memahami bentuk dari pola ini agar untuk selanjutnya kita dapat lancar dalam pembuatannya. Kita ulangi lagi, kita buat 2 rantai. Lalu kita buat 1 double crochet di tengah 5 rantai ini. Selanjutnya kita buat 5 rantai. Kemudian kita buat 1 double crochet lagi, kita letakkan pada lubang yang sama. Setelah seperti ini, selanjutnya kita buat 2 rantai. Perhatikan ya, ini saya ulangi untuk yang ketiga kalinya. Lalu kita buat 1 single crochet di tengah 5 rantai. Seperti ini jadinya. Sudah ada 3 pola dan pola yang di ujung, jadi ada 4. Untuk selanjutnya cara pengerjaannya sama, kita akan mengerjakan sampai ke ujung baris kedua. Ini adalah pola dari baris kedua. Sekarang kita sudah berada di akhir baris kedua. Sudah kita kerjakan seperti ini. Kita selesaikan sedikit lagi. Kita buat 2 rantai. Seperti biasa pada lubang di tengah 5 rantai, kita buat 1 single crochet. Seperti ini. Di akhir juga sama cara pengerjaannya. Kita buat 2 rantai lagi, lalu kita buat 1 double crochet di tengah 5 rantai. Kemudian kita buat kembali 5 rantai. Lalu kita buat 1 double crochet, kita letakkan di lubang yang sama dengan double crochet di awal tadi. Seperti ini. Seperti ini ya, bentuknya sama dengan bentuk di awal pembuatan tadi. Selanjutnya kita menuju baris ketiga, kita buat 7 rantai. Ini kita mengulangi baris pertama ya, caranya sama persis dengan baris pertama. Lalu kita buat 1 double crochet, kita letakkan di awal 7 rantai di sini. Seperti biasa kita akan membentuk segitiga ya, seperti ini. Kita kembali kepada pola di baris pertama tadi, seperti ini. Selanjutnya kita buat 5 rantai untuk membentuk dasar ya, sebelum kita membentuk pola pada baris selanjutnya. Kita buat 5 rantai. Lalu di ujung segitiga di sini, di atas ya, yang paling atas, di tengah, ini kan ada 5 rantai. Lalu di bagian tengahnya kita buat 1 double crochet. Di sini kita akan membentuk 1 segitiga. Seperti ini. Lalu kita buat 5 rantai. Kemudian kita buat 1 double crochet lagi. Ini jadinya. Selanjutnya kita akan kembali membuat 5 rantai, lalu kita letakkan di ujung segitiga berikutnya. Dengan membuat 1 double crochet di bagian tengah sini.
Lalu kembali kita buat 5 rantai dan 1 double crochet. Seperti itu ya cara pengerjaan di baris ketiga, sama dengan cara pengerjaan di baris pertama tadi. Mudah ya cara pengerjaannya, tapi memang membutuhkan konsentrasi. Tapi kalau kalian sudah dapat pola dan caranya, itu sangat mudah banget. Sekarang kita sudah berada di akhir baris ketiga. Kita selesaikan sedikit lagi. Di sini kita kembali mengerjakan 5 rantai. Masih tetap sama ya polanya. Lalu pada bagian tengah 5 rantai ini kita buat 1 double crochet, 5 rantai, lalu 1 double crochet lagi. Sekarang baris ketiga sudah selesai. Jadi seperti ini bentuknya. Selanjutnya kita akan membuat baris keempat. Caranya sama, kita tambahkan 7 rantai. Lalu kita putar balik seperti ini. Kita buat 1 double crochet di awal 7 rantai tadi. Seperti ini. Kita akan membuat seperti baris kedua. Cara yang sama. Ini saya ulangi ya, agar kalian lebih paham cara pembuatan baris kedua. Kita buat 2 rantai. Lalu pada 5 rantai di sini di bagian tengahnya kita akan buat 1 single crochet. Seperti itu. Untuk bagian pinggir sudah terbentuk pola ya. Segitiga seperti ini. Sama dengan di baris kedua tadi. Untuk selanjutnya cara pengerjaannya sama dengan baris kedua. Kita buat 2 rantai. Lalu pada 5 rantai di bagian tengah ini kita buat 1 double crochet. Kemudian kita buat 5 rantai. Lalu kita buat 1 double crochet lagi. Sekarang sudah terbentuk 3 segitiga. Kita akan membuatnya sebanyak 4 sama seperti di bawah. Kita akan buat 2 rantai. Lalu pada lubang 5 rantai di bagian tengah kita buat 1 single crochet. Nah, seperti ini ya. Sudah terbentuk satu pola. Seperti ini. Untuk cara pengerjaan selanjutnya sama. Sampai berapa baris yang akan kita buat itu tergantung dari panjang taplak meja yang akan kalian buat. Jadi dalam pembuatan pola seperti ini itu terlihat gampang, tapi kita membutuhkan konsentrasi. Sekarang saya sudah menyelesaikan taplak meja ini. Seperti ini bentuk polanya. Terlihat kan bentuknya? Terlihat simple, tapi memang kita harus benar-benar konsentrasi dalam pembuatannya. Sekarang kita selesaikan sedikit lagi ya, cara pengerjaan akhir dari pembuatan taplak meja ini. Di sini ya, kita ulangi sedikit lagi. Kita buat 2 rantai. Seperti biasa, pada tengah 5 rantai kita buat single crochet. Lalu kita buat 2 rantai lagi. Pada lubang di tengah-tengah 5 rantai kita buat 1 double crochet. Lalu 5 rantai.
lalu 1 double crochet lagi. Kita kembali refresh ya, bagaimana cara pembuatan pola terakhir ini. Kemudian kita buat 2 rantai, kita buat 1 single crochet di tengah 5 rantai, 2 rantai lagi, lalu di tengah 5 rantai kita buat 1 double crochet, 5 rantai, lagi, nah sekarang kita tinggal mengerjakan bagian akhir dari pembuatan taplak meja ini. Nanti di bagian akhir kita akan menutupnya dengan rantai ya. Sekarang kita ukur lebar dan panjang taplak meja yang telah kita buat ini. Di sini terbaca lebarnya 35 cm ya. Lalu untuk panjangnya kita ukur lagi. Panjangnya sekitar 118 cm ya. Selanjutnya kita akan mengerjakan bagian akhir dari taplak ini ya. Di bagian sini seperti ini kita akan buat rantai sebagai penutup akhir ya. Sebelum kita pasangkan rumbai tentunya. Pertama kita buat 1 rantai, kemudian di bawah rantai sini ada lubang, kita buat 1 slip stitch, lalu dilanjut dengan membuat 8 rantai. Selanjutnya kita akan membuat 1 single crochet di sini di tengah-tengah dari 5 rantai. Seperti ini jadinya. Sama dengan pengerjaan di awal tadi. Seperti ini ya. Sekarang kita lanjutkan. Kita buat 8 rantai. Lalu kita buat 1 single crochet di tengah 5 rantai. Seperti ini ya. Selanjutnya caranya masih sama. Saya ulangi sekali lagi ya. Kita buat 8 rantai dulu. Kemudian kita buat di tengah 5 rantai ini 1 single crochet. Seperti itu ya. Kita akan buat dengan cara seperti ini hingga ke ujung akhir dari rajutan kita. Sekarang kita sudah berada di akhir dari rajutan kita. Setelah kita buat 8 rantai, lalu kita buat 1 single crochet. Seperti ini ya. Kemudian kita tutup dengan 1 rantai. Sekarang rajutan kita sudah selesai. Seperti ini jadinya. Sama dengan di bagian awal tadi. Selanjutnya kita putuskan dulu talinya sebagai tanda bahwa sudah selesai rajutan kita ini. Untuk sisa benang kita tinggal selip-selipkan saja ke bagian belakang dari rajutan ini. Selesai sudah rajutan kita. Selanjutnya kita akan pasangkan rumbai di atas dari pola-pola ini ya, di lubang-lubang ini.
Sekarang kita akan memotong benang. Sebelumnya kita ukur dulu benang yang akan kita potong. Di sini saya memerlukan panjang benang untuk rumbai ini sekitar 17 cm. Satu rumbai saya memerlukan 7 helai benang yang berukuran 17 cm. Dan saya akan membuatnya sebanyak 12 bagian. Untuk memotongnya saya tetap menggunakan korek api ya, saya tidak menggunakan gunting agar ujung-ujungnya tetap rapi dan tidak pecah benangnya. Kita rapikan dulu benangnya seperti ini. Setelah sejajar lalu kita potong ujungnya sekaligus seperti ini. Begitu juga dengan sisi sebelahnya. Selanjutnya kita akan pasangkan benang ini ke bagian ujung pola ya. Di bagian ini, di ujung sini ya. Kita kait menggunakan hakpen biar sekaligus ya. Selanjutnya kita lepas hakpennya, lalu kita menggunakan 2 jari yaitu jari telunjuk dan ibu jari. Kita ambil benang di bagian sebelahnya. Lalu kita bawa masuk benangnya ke dalam seperti ini ya, kita kait. Nah, sekarang rumbanya sudah jadi. Untuk berikutnya cara pemasangannya sama. Saya akan ulangi sekali lagi untuk memberi contoh ya, agar kalian lebih jelas. Saya pasangkan satu rumbai lagi di bagian ini, agar kalian lebih jelas ya. Perhatikan. Saya letakkan hakpennya dari bawah seperti ini, lalu kita kait benangnya. Setelah seperti ini, kita lepaskan hakpennya, lalu kita masukkan jari telunjuk dan ibu jari kita untuk mengambil benang seperti ini ya. Nah, sudah jadi rumbainya. Untuk pemasangan rumbai selanjutnya, caranya sama ya. Sekarang rumbai-rumbainya sudah terpasang semua seperti ini. Maka dengan demikian selesai sudah tutorial pembuatan taplak meja rajut ini. Oh ya, ada satu informasi yang terlupa. Apabila kalian ingin menambah lebar dari taplak meja ini, kalian bisa menambahkan 9 rantai pada setiap penambahannya. Jadi tergantung dari lebar taplak meja yang ingin kalian buat. Entah 2 kali 9 atau 3 kali 9, terserah ya. Demikian tutorial pembuatan taplak meja kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatian kalian. Jangan lupa dukung terus channel saya ini dengan like, subscribe, komen, dan share video ini. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.